Baik, udah 39 peserta ya. Kita mulai aja kali ya, Pak. Pak Teguh, Udah berapa persen? 42 orang, Pak. Ya, tunggu sebentar nggak Pak? Telat 5 menit. Baik, Pak. Soal materinya banyak di depan. Kalau di belakang lebih main-main aja lah. Baik, Pak. Kalau ada yang mau ngobrol nggak apa-apa, silakan. Sebelum dimulai. Masih sepi, Pak. Sepi. Ya, tunggu dengar ya. Iya.
Mana mulai? Oke. Saya share screen ya. Nah, ini dia. Gimana ini admin? Baik, kita mulai aja ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Oki Firdiansa STMT yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar online pada kesempatan pagi ini. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan sekalian atas antusiasme kawan-kawan sekalian untuk mengikuti webinar ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zulfikri Ramadan dari MGI TNY akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Nah, untuk kawan-kawan sekalian, selama proses penyampaian materi, kami harap kawan-kawan sekalian bisa menonaktifkan video dan suaranya. Dan untuk sesi pertanyaan, nanti akan teman-teman sampaikan setelah sesi penyampaian materi dari Bapak Oki Firdiansa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Geologi.net, Geologi Minerals, yang telah menyelenggarakan dan membantu proses acara pagi ini. Tanpa membuang-buang waktu, kami dari MGI TNY mempersilakan Bapak Oki Firdiansa untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Ya, jadi nanti dalam waktu 1,5 jam ini insya Allah saya coba sharing tentang QGIS for Geological Mapping dan Eksplorasi. Sebenarnya ide ini diawali dari Geologi.net dan SCMGI ya untuk ada sharing-sharing seperti ini. Ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat nanti biar admin langsung potong ke saya juga nggak apa-apa. Karena ini sifatnya sharing dan mungkin jarang di-share tentang QGIS itu sendiri, mungkin yang untuk geologinya. Lalu untuk software kelas tinggi lain sih sudah sering, Micromine, Surpak, ArcGIS juga agak jarang sekarang, tapi rata-rata di pemodelan. Sekarang kita kembali ke basic untuk perpetaan, di mana salah satu software yang sudah ada itu ya GIS, itu adalah QGIS. Ya, nanti saya jelaskan mulai dari sejarah, mungkin tampilan. Jadi ini mohon maaf kalau ada yang di sini expertise. Jadi nanti tampilannya tidak banyak ke
tingkatan pro, jadi hanya pengenalan saja. Nanti bisa dioprek sendiri lah. Kayak gitu ya. Oke. Sip. Oke, kita mulai dengan kata ini. Mungkin kata ini huruf Q dulu namanya kuantum awalnya, untuk kuantum GIS, Geographical Information System. Ya. Pasti banyak yang bertanya sini. Emang apaan sih itu? Barang apa itu GIS ya? Ini kata dari awal. Pasti banyak yang bertanya di sini, mungkin 25% masih baru dengar, yang lainnya mungkin sudah pernah lihat. Ya, atau jangan-jangan ada juga yang sangat expert juga. Ya, saya mohon maaf kalau ada salah kata nanti. Oke, kita lihat di sini seberapa jauhkah GIS ini, saya sebut saja mencemari dunia. Karena dia sifatnya bergerak sendiri, tidak ada sales di sini. Makanya sebut kata mencemari. Mencemari itu kan bergerak sendiri. Oke, kita coba saja di googling GIS. Udah lumayan banyak kata-kata GIS di dalam video. Ini saya khusus video ya. Jadi video itu kan zaman sekarang lebih banyak, lebih informatif dan lebih serius ya. Kalau judul di video itu pasti lebih serius. Ya, kalau di kata mungkin bisa aja hanya sisipan. Oke, sekitar 5.600.000 hasil dalam waktu seperempat detik. 6.520 hasil. Artinya apa? Kalau di sini rata-rata yang ikut acara ini kan orang-orang geologi atau yang non geologi juga ada setahu saya, ya, atau ada pekerja juga, atau ada yang mungkin ada yang ibu rumah tangga juga. Jadi ini GIS geologi tutorial sudah cukup banyak. Jadi jangan khawatir, nanti kedepannya kalau sudah di share ini, kalau mau belajar sendiri, insya Allah bisa. Oke, kemudian kalau saya main bibliografi di Google Scholar, via Google Scholar saya pakai software namanya Harzing Publish and Paris, itu kita cari dari tahun 2004 sampai 2021 itu total papersnya ada 327, ada 300-an lah. Autornya ada banyak ya. Sudah banyak sekali tulisan tentang ini, dan sedang ini tahun 2021 saja sudah ada ya banyak tulisan ya. Yang Frontier dan Springer, yang Elsevier yang publish. Artinya sudah cukup serius sekarang orang menulis tentang GIS. Jadi ini juga bisa untuk buka informasi ke mahasiswa. Jadi geologi itu nggak semata-mata kita nulis itu harus ngetok batu ya. Apalagi zaman pandemi ini, Anda bisa saja sudah memikirkan menulis suatu riset yang terkait dengan teknologi, termasuk GIS. Ini sudah banyak tulisan, dan ini cukup diakui tulisan ini. Publishernya Elsevier itu bukan main-main, hanya dia menciptakan model. Menciptakan, nanti ada istilah plug-in, jadi menciptakan sebuah konsep. Nah ini terbukanya GIS ini salah satunya, nanti Anda yang mau riset, saya tahu di ITN ada beberapa yang mencoba itu, atau di kampus lain juga bisa mencoba, misalnya meriset tentang, ini sekarang terkenal adalah potensi banjir dan kerusakan, itu bisa dengan sebuah plug-in, membangun software untuk kemaslahatan yang lebih besar. Oke. Kalau kita coba di YouTube, nah zaman sekarang referensi itu nggak hanya dari ini ya, dari YouTube juga bisa sih, walaupun tidak diakui sebagai referensi, tapi lebih informatif karena gambarnya bergerak dan seolah-olah hidup, gitu. Dan ada gambar, ada suara, ada gerakan, jadi terlihat lebih informatif ya, dan mengedukasi lebih enak. Ya. GIS itu cukup banyak. Kalau saya dulu pengalaman baca GIS itu tahun 2014-15 saya pertama membuka GIS itu. Tutorialnya yang buat kalau nggak salah OpenStreetOrg Indonesia, anak-anak UI yang membuat GIS Indonesia gitu, OpenStreet Indonesia. Jadi di situ memperkenalkan dengan cara yang videonya bagus banget. Hanya bukan tutorial masih bule-bule sama orang-orang bahasa-bahasa Latin, itu setahu saya. Nah kalau sekarang cukup ramai, ini ada juga bahasa Arab, bahasa Iran juga ada. Ya jadi Indonesia juga udah mulai banyak gitu. Ya, GIS. Dengan kata-kata GIS tadi udah banyak, udah kurang lebih berapa tadi? 5 juta hasil ya. Banyak banget. Kalau GIS geologi di YouTube ya keluarnya kebetulan gini ya. Gini. Tidak terlalu banyak dilihat orang, tapi sebagai informatif yang kita kan khusus ya, geologi itu nggak semua orang lihat ya. Nggak mungkin artis nonton geologi kan, nggak mungkin banget itu. Nah, jadi ini tampilan seperti ini. Jadi yang paling banyak dilihat itu yang ini nih, 2 juta. Soalnya memang sudah baru 6 bulan yang lalu, tapi cukup panjang ini.
cukup panjang. Anda kalau mau nonton silakan. Jadi QGIS itu sudah dipresentasikan internasional ya. Ini University of Colorado Denver. Terus yang bawah itu yang saya acu nanti beberapa. Green Boxer itu penggiatnya dari, saya nggak tahu dari mana, jelas yang mengeluarkan ini SOTM Oceania, entah apa itu. Ya, ini Australian setahun yang lalu. Yang bawah itu ya saya sendiri, tim kami ya. Saya ikut di situ, Rio Mineral. Jadi kalau publikasinya sudah cukup banyak, kalau Anda yang mau memperdalam silahkan lihat conference-nya. Dan setahu saya di Australia itu sudah dari 2018 sudah conference cukup masif untuk QGIS sendiri. Nah ini saja, kalau Anda sudah pernah pakai ArcGIS atau MapInfo atau GIS yang lain yang pasti nggak pakai sih ya, setahu saya masih saya kayak saya dulu makanya cuman MapInfo atau CAT. ArcGIS belum lahir zaman saya kuliah, kemudian baru muncul, kemudian ya baru terbiasa dengan ArcGIS di waktu-waktu hampir lulus saja. Oke, yang unik dalam QGIS itu adalah adanya konsep plugin. Kalau di ArcGIS nama add-on mungkin ya. Mungkin, mohon maaf saya kalau salah nih. Kemudian ada istilah temporary file, yang ini saya nggak lihat di ArcGIS. Temporary file, benar-benar ini uniknya banget ini. Ini kebangetan uniknya di sini. Jadi file-file yang sifatnya nggak usah disimpan, tapi dia terikat dan cukup dan bisa untuk processing. Kemudian ada advanced digitize tool atau mirip CAT. Ini jarang di aplikasi GIS itu jarang. CAT mungkin nanti suatu waktu bisa kayak Corel. Ya, ada kalau mau menggambar kartun juga mungkin bisa di QGIS kalau ada yang artnya cukup tinggi. Ya. Kemudian ada 3D map view-nya. Nah, ini yang di ArcGIS sudah ada, di PMFO belum ada setahu saya. Kalau di QGIS sudah ada map view-nya. View ya. Kemudian layouting-nya itu agak unik. Nanti layouting-nya agak unik. Ya. Oke, ini yang unik saja. Biar ini perkenalan. Nanti lihat sendiri saja ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan di chat ke adminnya. Sekarang kita lihat sejarahnya dulu biar saya sampaikan ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada QGIS itu. Oke, sekarang kita lihat sejarahnya. Ini dia. Sejarah GIS di dunia kurang lebih ini saya dari Ahmad Widono 2017 menulis tentang sejarah GIS ya. Jadi saya tahun 1960 dipotong di situ lah ya. Sebelumnya sudah ada sebenarnya. Ya, beginning of GIS dari pionirnya itulah GIS ya. Kemudian dipublikasikan tahun 65 istilah GIS itu ada. Kemudian di Eurisa dan seterusnya. Kemudian Mbak Esri itu hadir tahun 1969. Ya, saya masih ingat dulu ada ArcInfo, ArcMap, ArcView. ArcGIS nggak ada. Ya, setahu saya itu awal-awalnya. Itu maaf, udah deh ArcInfo di bawah tahun 1980-an. Ya. Yang di sini mungkin rata-rata belum lahir nih. Nah. Kemudian GraceGIS muncul. Ini cukup berat nih. Open source muncul pertama tahun 1985 dikembangkan. Kemudian 86 muncullah MapInfo. ArcInfo, MapInfo itu komersial. Sehingga kalau Anda tahu di eksplorasi tahun-tahun 1986 atau 90 awal, itu rata-rata database itu keluarnya di MapInfo gitu. Ya. Kalau yang eksplorasi tahun 2000-an keluarnya di GIS untuk perpetaan ya. Yaitu sejarahnya tergantung dari salesnya sebenarnya. Kemudian ArcView GIS mulai dimunculkan tahun 91. ArcView ya, bukan ArcGIS yang kayak sekarang, agak susah itu. Kemudian first WebGIS, itu WebGIS dikembangkan juga. Jadi GIS untuk di internet tahun 93. Kemudian Esri mengembangkan ArcGIS tahun 99 dan kemudian mempopulerkan SHP, Save File tahun 98. Nah, ini foundernya sangat berjasa ini, Save File. Jadi tahun 98 oleh dibeli, entah gimana sejarahnya, kalau ada yang tahu silakan dikasih tahu saya. ArcGIS itu save filenya dibuat oleh Esri atau dibuat oleh orang, saya nggak tahu. Kemudian QGIS tahun 2000-an, QGIS memulailah meluncing QGIS, Quantum GIS, bentuknya kayak gitu tuh, tanda panah huruf Q. Tahun 2005 di launching. Kemudian ditemukanlah OpenStreetMap tahun 2004. Ya. Kemudian dan seterusnya Google Earth juga keluar tahun 2005. Nah, kalau Anda perhatikan nanti ada beberapa yang memang unik di dunia ini terkait dengan teknologi informasi. OpenStreet kan gratis. Nanti ketika dia akan stop di tahun 2000 berapa ya? Google mengeluarkan peta Google Street juga. Jadi setelah itu OpenStreet mandek karena entah Anda cari sejarahnya itu ya.
OpenStreet jadinya sekarang di dunia ya beda. Kalau di Google ya ada yang sistemnya besar kan Google Street sekarang. Itu udah OpenStreet juga. Kemudian Google Earth tahun 2005, QGIS tahun 2002 dan 2005. Oke. Nah ini saya sampaikan saja. Ini dari tadi ya yang presentasi di YouTube itu. Dari Grandboxer dia mengesitasikan dari sebelum QGIS. Nah, saya belum ngomongin QGIS soalnya ya. Sebelum QGIS itu dunia itu ya awalnya memang hard copy lah kayak zaman Van Bommelen loh kita bilang ya. Hard copy bahkan sebelumnya nulisnya di daun lontar gitu kan. Kemudian kartografi berkembang. Ilmu-ilmuannya banyak berkembang. Termasuk ilmu kartu sebenarnya dari sejarahnya dari mungkin dunia-dunia timur sebenarnya. Kemudian tahun 90 tadi JIS diperkenalkan, Aladinfo tadi ya tahun 98 kalau nggak salah. Kemudian tahun 2000 ArcGIS dan Mapinfo publis ya kan. Nah, tapi distribusinya terbatas karena niat awalnya dagang. Ya karena tadi pengembangannya kan bertahun-tahun. Esri tahun berapa tuh? Dibentuk tahun 60-an, dikembangkan tahun 90-an, 80-an. Berarti budgetnya cukup besar, jadi akan berpikir untuk ini harus dikomersilkan karena nggak gratis gitu aja kan. Ya kan? Ya, dan di tahun 2000 awal tuh dipakainya di kantor-kantor. Jadi kalau zaman saya dulu kalau orang ngoprek peta itu ya terbatas, itu di lab, itu pun lab yang terlink ke luar negeri ya. Kalau sekarang mungkin di angkringan udah bisa bikin JIS. Bahkan di angkringan kita bisa share log. Nah, itu cukup unik kan, bisa share log, bisa ngelihat terrain, bisa lihat macam-macam gratis. Ya, kemudian restriction on Bing imagery access. Jadi ada Bing, terkenal ya Bing. Jadi apa namanya, gambar-gambar itu restrict, dulu itu bayar. Sekarang gratis. Gitu. Open source sendiri juga berkembang dari awal. MOS, GRASGIS dan seterusnya. QGIS-nya di mana ya? Nah, QGIS tadi 2006 QGIS berkembang. Banyak jenis, banyak mengembangkan. Ya. Oke, banyak mengembangkan sampai sekarang. Nah, ini QGIS sendiri. Jadi QGIS itu karena sifatnya open source, jadi pengelolanya mungkin banyak nih. Saya kurang paham. Nanti mungkin tanya orang QGIS Indonesia itu. Di akunnya ada. Memang gerakannya cukup masif dan sifatnya voluntary ya, volunteer. Jadi makanya nggak ada sistem komersil di sini, jika Anda lihat sendiri namanya sering berubah. Salah satunya. Jadi nggak ada yang bisa nge-statement sebuah nama di sini. Dari QGIS 1, QGIS 2 mulai berkembang. Saya pertama pakai Las Palmas itu 2018. Itu 3 tahun yang lalu, sekarang udah 316 Hanover itu. Madeira keluar sebentar aja 3.4. Ya. Oke. Kemudian ini kalau di timeline-nya seperti ini, jadi sekarang sudah main di QGIS versi 3. Harusnya tahun 2021 itu biasanya mengeluarkan baru, harusnya 3.2, tapi nggak tahu, mungkin pandemi mungkin beda ya. Nggak tahu. Oke, sehingga Anda kalau mau install, komputer Anda tidak support, Anda bisa turunkan grade ke QGIS 2.18 misalnya. Boleh. Lebih ringan jadinya. Perbedaannya nggak terlalu banyak, tapi di seri 3 ke atas sudah mulai banyak analisis yang bisa lebih tinggi lah derajatnya. Kalau awal-awal cuma untuk bikin peta, kalau sekarang udah lumayan. Oke. Nah, kapan QGIS untuk geologis mulai dikembangkan? Ini menurut Grandboxer itu. Saya lihat di presentasinya tahun 2016 sudah dia menulis tentang QGIS. Nulis itu berarti kan sebelumnya udah pakai. 2016. Padahal saya juga udah pakai tahun 2015 ya, hanya nggak nulis. Jadi Mapinfo kemudian ada isu-isu gitu, jadi maintenance-nya cukup besar dan seterusnya. Kalau biaya yang Mapinfo ArcGIS itu kan pengembangan cukup masif ya. Agustus 2016 ada workshop pertama AIG. Nah, ini Australian Geoscientist lah. Ini apa ya pas ya? Kedua 2017 sampai 19 ada workshop lagi terus. Jadi workshop terus ya. Oke. Ya, some resistance from user on to Mapinfo dan ArcGIS ya, seperti biasa lah. Kemudian banyak operator yang mulai mengoprek-oprek QGIS lah gampangannya gitu. Nah, bukunya sudah ada sebenarnya ini. Kalau Anda mau di Mino Eksplorasi sudah ada bukunya, tapi ini bisa belajar sendiri. Bukunya sudah ada juga, tapi jangan minta ke saya, minta langsung ke orangnya Pak Boxer G itu. Ya, dia menulis ini soalnya QGIS untuk mineral eksplorasi. Nah, makanya saya juga membawa judul yang hampir-hampir sama. Oke, nah ini dari beliau ya. Bagaimana QGIS itu mengubah dunia, walaupun Indonesia biasalah agak belakangan, ya kan?
belakangan. Nah, tapi di sana udah ini. Ya geologi sekarang itu pengennya ngoprek data lebih masif ya, karena data kita banyak sekali. Kemudian maps itu bisa di bahasa kita ya dipermak semau kita gitu kan. Ya enggak? Dipermak, tailor. Kemudian bisa overlaying data itu bisa mudah banget, bisa mudah. Oke. Kemudian informasinya sangat cepat ya. Kalau kita pakai QGIS informasinya sangat cepat. Jadi ada yang punya teknologi ini diinformasikan. Apalagi kalau Anda ikut GitHub atau ikut komunikasi antar QGIS juga ada. Kemudian atau sekarang ada di Telegram grup QGIS juga ada. Silakan ikut, kalau mau nanya dari situ bisa. Ada adminnya yang sangat jago situ. Kemudian geologis itu sekarang explore yang ini dengan QGIS itu bisa ngoprek data tanpa biaya, gitulah gampangnya. Kayak saya udah pengalaman sebenarnya, memang kalau dikasih daerah sesuatu saya olah itu tanpa biaya, hanya butuh waktu saja. Remote sensing udah gampang banget dicari. Remote sensing, mau Landsat, Aster, itu bisa semua di-download dari QGIS ya. Jadi ini pemberitahuan aja, Aster, yang remote sensing itu bisa semua. Asal source-nya itu gratis, ada username-nya kayak di NASA atau NOAA itu bisa ditarik ke QGIS dengan cara tertentu, tinggal YouTube aja, ada semua itu. Ya. Oke, seperti itu. Oke, kenapa QGIS? Kenapa QGIS? Ya, ini bukan iklan ya, karena ini non komersil banget ini. Jadi nggak ada untungnya saya juga ngomong, hanya berbagi pengalaman saja. Free lah, gampangnya gitu lah. Kalau saya tanya kenapa ke QGIS, ya gratis itu aja, susah. Jadi kalaupun ada hang juga biasalah, kalau gratisan tuh kelemahannya memang ada beberapa, ada bugs-nya. Ya nggak masalah, namanya gratis, nggak bayar, kalau nggak kenapa-napa kan nggak masalah, nggak ada rugi gitu. Ya, terus mudah dipelajari. Jadi ini kayak ArcGIS di versi desktop awal. Ya, view-nya tuh cara ngekliknya gampang. Kalau sekarang ArcGIS itu agak expert banget, jadi butuh skill yang lebih tinggi untuk main di ArcGIS. Kalau Pak Mevo juga saya nggak tahu, belum pernah pakai lagi. Kayak ada online community untuk sharing. Nah, ini ada unik. Jadi kalau Anda mengoprek, sebenarnya ada. Intinya ketika ada yang bermasalah, dia bertanya, nanti ada yang jawab. Kalau Anda suka dengan community yang seperti ini. Ya, kemudian banyak solusinya, kemudian memudahnya, data setnya gampang banget, pokoknya gampang lah, gratisan juga. Ya, kemudian bisa diinstal di mana-mana, saya pengalaman ada di grupnya Telegram tuh, baca di grup QGIS itu ada ibu-ibu karena dia di PNS, dia dapat tugas COVID pertama untuk membuat peta sebaran COVID di Padang, kalau nggak salah, di Padang. Dia baru belajar, baru buka QGIS, tapi dia bisa laporan di webnya, di situs resminya Pemda dalam waktu hanya setengah bulan. Berarti kan benar, gampang. Ya. Nah, tapi ini pertanyaan satu, nanti bisa dijawab atau tidak. Kita tuh kalau di geologi itu ada dari Jerman sekarang mainnya 3D, drill holes, cross section, gitu ya. Bisa nggak sih? Ya, jawabannya gampang, bisa, gitu aja. Oke, sekarang kalau geologi datanya apa aja sih? Di geologi itu kan datanya data lapangan seperti biasa. Ada catatan, ada ya, ujung-ujungnya mainnya ke database. Ya, database itu syaratnya satu, punya SY dan Z atau punya ID. Kalau nggak ada Z-nya, ID-nya bisa di-connect nanti. Kemudian ada base map, bisa topografi, citra, dan lain. Ada survei khusus, geofisika, lidar, topografi, drone. Terakhir banyak drone ya. Satu banyak pelatihan kayak gila-gila, ada pelatihan iklan drone mapping itu untuk eksplorasi, bagus tuh. Nanti itu bisa dipadukan di sini. Data satelit, nah itu udah terbuka sekarang, nggak ada satelit yang bayar, tidak ada ya. Landsat kemarin tahun 2000, Landsat berapa sekarang ya? Ada kemarin tuh, bukan di IG-nya Landsat, ada Landsat terbaru. Kemudian data peta geologi, bisa regional P3G dan seterusnya juga bisa di-download dengan mudah. Gratis, nggak perlu membajak dan menghack. Kemudian data geokimia, ya, data kimia regional juga ada yang gratis, ada yang enggak ya. Ada yang gratis, ada yang di open, ada juga yang enggak. Atau data-data yang lain yang mendukung untuk itu. Kita lihat tampilan QGIS-nya, nanti bagaimana untuk pemetaannya Anda bisa bayangkan sendiri. Kalau di sini semuanya sudah pernah pakai ArcGIS. Kalau ada yang belum nanti bisa nanya ya, kalau ada yang belum. Jadi tampilan QGIS dan plugin penting, yang penting ini maksudnya saya nggak penting ya untuk geologi. Oke, tampilan QGIS seperti ini. Ini baru saya capture tadi jam 8 kalau nggak salah. Ya, jadi sekarang 316 handover namanya, handover. Jadi namanya lucu-lucu ya, handover apa gitu. Kemarin yang saya sering pakai itu Corona itu 3.10. Keluarnya bareng sama Corona.
Jadi Hanover ini baru keluar sekarang, yaitu tulisannya rilis baru. Anda bisa download gratis. Itu filenya tuh saya download tadi, saya tes sekalian langsung download 390 MB. Jadi kecil. Nggak pakai giga-giga di sini, ya kan? Ringan. Jadi bisa untuk macOS, Windows, Linux, Android. Nah, ini Android belum nyoba saya. Belum nyoba. Kayaknya nggak kuat juga HP-nya. Ya. Oke. Seperti itu. Nanti ada 318 sudah diberitahukan akan dikeluarkan lagi. Jadi cukup maju. Tapi saya sarankan Anda harus baca dulu perbedaannya apa sebelum dan sesudahnya. Karena biasanya nanti ada crash pengalaman sih. Oke. Downloadnya di kijis.org.id. Bahasa Indonesia ini. Oke, tampilan seperti ini. Nah, ada yang unik nih. Instalasinya sangat unik. Jadi saya install 34. Pernah install 4. 44-nya masih ada, nggak hilang. Jadi share itu nggak hilang. Jadi kalau Anda install nanti 318 nyoba, tapi Anda udah pakai di 3.14, ya kan? 18-nya ternyata ada masalah, ya Anda pakai 3.14 saja. Itu nggak usah di-uninstall, nggak apa-apa. Masih bisa dipakai, tapi nggak berubah juga. Jadi propertiesnya, historinya, source plugin-nya itu nggak berubah, ya. Kemudian ada ikutan program lainnya. Ini saya nggak tahu di software lain. Seiring pengembangan open source tadi, ada namanya GraceGIS, masih ingat? Ada OSGeo, open source geologi, yaitu, dan Saga. Saga itu apa ya? Itulah, pokoknya ini yang berkembang besar. Dan mereka bergabung di QGIS. Setahu saya gitu. Jadi QGIS lebih di GIS-nya, Saga, Grace, dan OSGeo itu lebih di processing-nya. Nanti dalam QGIS itu, dalam pengolahannya Anda bisa panggil itu Grace, atau panggil Saga. Misalnya Saga analisis untuk, misalnya dengan topografi, analisis lereng, atau bikin watershed. Nah itu semua di Saga. Kalau GraceGIS lebih di statistiknya, nanti OSGeo lebih di penampilan atlasnya, gitu-gitu. Gabung. Jadi, kalau saya bukanya biasanya QGIS, klik yang QGIS desktop 314 with Grace. Jadi langsung bisa untuk analisis. Gitu ya, ini tampilannya. Jadi unik. Menurut saya unik. Ini kalau baru buka seperti ini keluarnya. Loading. Nah, kalau saya pakai komputer Ryzen 3 ini, bukannya iklan ya. Jadi yang standar paling bawah untuk GIS itu ngeloading ini cukup makan waktu, bisa 2 menit ya. Tapi kemarin kita coba pakai i7. Nah, yang 7 untuk kayak gitu lah ya. Nah, itu 5 detik ya. Ya udah, berarti tergantung dari memori, dan kalau yang komputer lama ya cukup sabar aja ya, kalau buka agak loading. Loadingnya di pertama, tapi kalau setelah buka bukanya lagi lebih gampang. Oke, tampilan kalau sudah dibuka seperti ini gampangannya. Jadi ada map-nya. Saya keluarkan sekalian ya, ini 3D map-nya. Jadi ada 3, ada 3D map. Terus ada layer type-nya di sebelah kanan, sebelah kiri. Di sini nggak ada add layer yang kayak di ada sih tanda plus yang kayak di ArcGIS, itu nggak ada di sini. Anda bisa langsung ngedrag biasanya di sini, atau mau add layer juga bisa di atas itu ada layer ya. Oke, jadi ya nanti mainnya bisa di sini, nanti ada di tengah sini juga. Nanti tergantung kalian maunya mainnya seperti apa. Ya. Oke. Seperti itu. Ini kalau untuk layer type-nya seperti ini contoh punya saya sebenarnya. Ini ada di sini ada temporary file yang nggak ada di tempat lain. Temporary itu gambarnya kayak cacing memori gitu ya. Chip, kayak chip, simbol chip. Nah, itu memori. Temporary, maaf. Itu nanti kalau ditutup dia hilang. Kalau gambarnya berat, membutuhkan link ya, biasanya gambar nanti profil yang ngambil dari DEM itu bisa hilang, jadi harus digit ulang. Kalau yang lain kotak, garis, atau gambar-gambar yang masih ringan itu ada. Ini tergantung dari temporary file Anda kuat nggak ya di komputer. Jadi masuk ke temporary file di komputer di C. Kemudian ada point type, biasa lah kayak di JIS kan, ada point, ada line, ada group of layer juga. Jadi Anda bisa groupingnya kayak gini modelnya ya. Jadi tidak ada sini copy layer group kayak di ArcGIS. Ya, kita nggak perlu buat itu. Oke. Kemudian ada polygon type dan seterusnya. Ini kalau ada kotak-kotak namanya raster type. Oke. Kemudian base map. Kita kan butuh base map. Base map kita gampang ambilnya kalau di sana tinggal buka download HCMGIS atau OpenStreetMap juga ada. Ini kalau Indonesia punya, ini INASAFE ya, ini punya Indonesia ya, tapi kerjasama dengan luar INASAFE. Ini untuk kebencanaan. Anda kalau mau mahasiswa yang mau penelitian kebencanaan pakai ini bagus. Oke. Kemudian HCMGIS seperti ini, dia ada semua tuh. Lumayan, udah cukup komplit ini. Ada Google Maps, satelit. Saya lebih suka pakai Bing biasanya. Bing itu lebih detail.
hanya nggak update. Esri juga ada sini, Esri yang itu juga ada. Ada yang agak unik-unik, Stamen itu juga unik gitu. Tinggal dicoba aja. HCMG sini punyanya orang Ho Chi Minh City itu mana? Vietnam. Ya, negara komunis ini ya yang buat. Kemudian atau kalau Anda mau buka base map-nya yang lebih komplit, Anda mainkan di sisi kiri dari QGIS. Itu nanti banyak di situ namanya tiles ya. Ada XYZ type. Pokoknya banyak, Anda tinggal YouTube-an aja. Mau buka satelit dari situ bisa, tinggal belajar aja. Atau buka, saya pernah buka database geologi regional dunia, tinggal buka nanti dia buka sendiri di komputer kita. Hampir sama di ArcGIS juga ada itu. Oke, kemudian yang agak unik lagi ada ini QGIS 3D-nya kayak gini, juga 3D yang terpisah dari ini. Plugin sendiri dibuat oleh Bapak Minoru Akagi. Ada namanya orang Jepang kayaknya ya. Ya kayak gini tampilannya. Jadi ada 3D layer, ada flat-nya, bisa dimainin. Ya, maininnya juga enak. Kalau komputernya versi kelas dewa ya mungkin enak banget. Kalau komputer saya kadang-kadang gambarnya hilang, loadingnya lama gitu. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian yang sering saya pakai lagi Geoscience plugin. Itu Pak Roland Hill, dia dari MGM Group Australian. Itu kayak gini bentuknya, jadi bisa ngolah data section bore. Nah, ini saya cari dari dulu. Jadi saya pakai QGIS itu latar belakangnya memang ada ini. Tapi jangan bilang ini ada tutorialnya, pasti nggak ada. Bukunya aja nggak ada ini. Ya, jadi belajar sendiri, ngoprek aja. Oke. Kemudian sistem datanya. Sistem data di QGIS itu sama lah dengan yang lain. Ya, database itu, tapi database itu harus dipanggil lewat CSV. Ya. Dia nggak kenal Excel sini. Nah, itu saya nggak tahu. Mungkin ada sharing ya. Langsung buka Excel bisa nggak? Selama ini saya nggak bisa buka Excel. Saya harus buat dari CSV dulu. Kemudian ada 3D vector data, 3D point data, dan seterusnya. Ini di QGIS. Ya. Oke, kemudian yang agak unik lagi, mungkin di web lain saya nggak tahu ya, di tab yang lain. Jadi ada rotation map. Nah, ini bagus nih untuk eksplorasi. Saya pakai kemarin. Jadi kita bisa putar itu. Mapnya bisa diputar. Ya, tapi tetap koordinatnya tetap ikut. Jadi nggak ini. Rotation map. Kalau di yang lain saya nggak tahu ada nggak. Yang jelas saya di sini dapat. Kemudian ada bisa ini 3D view boreholes. Nah, ini kalau Anda suka eksplorasi atau bisa untuk data mapping juga boleh sebenarnya kalau ada data ininya. Oke. Nah, ini tampilannya gini. Intinya semua data yang ada X, Y, Z dan ada propertiesnya bisa ditampilin di QGIS. Nah, untuk Anda geologi sendiri jangan khawatir. Ya, tentunya saya nggak pakai semua ini ya. Saya nggak pakai semua, saya hanya pakai yang saya butuhkan. Kalau Anda butuh yang lain, ya Anda silakan cari pluginnya dan gratis. Pokoknya dijamin gratis. Ya, kalau Anda mau buat plugin sendiri juga boleh. Yang jago Python itu bisa buat plugin sendiri. Ya, ini ada 14 plugin yang dengan kata kunci geologi. Kalau peta geologi kan isinya ini, saya udah masuk ke materi ya. Peta geologi isinya mitologis dan seterusnya, profil dan seterusnya. Intinya itu bisa dipakai di QGIS. Ya, datanya ya ini nanti kalau ada kesempatan offline ya, mungkin nanti saya mulai. Kalau sekarang mungkin preview aja dulu yang kayak gini. Nah, kalau simbol di QGIS memang belum ada simbol untuk geologi karena QGIS itu kan untuk geografi. Ya, makanya kita download simbolnya biasanya saya main ke ini apa namanya USGS ya, simbol internasional saya pakai ini. Nah, di sini banyak simbol batuan sama simbol ini. Formatnya SVG ya. SVG itu apa sih? Vektor grafik, spasial vektor grafik ya. Maaf kalau salah. Nah, kalau mau ngedit simbol, Anda pakai Inkscape. Inkscape itu gratisan juga. Kemudian untuk membuat profil, kita butuh profile tool-nya, itu profile tool ini sama ada Geoscience tadi. Atau bisa juga yang lain. Ya, ini salah satu bentuk tampilan profile tool tuh ini. Ya, jadi ada section-section ya. Dan ya tampilan nanti bisa diekspor jadi 2D ataupun 3D. Bisa 3D juga ini. Kemudian nanti ini langsung nanti aja ya kalau ada pelatihan. Kalau saya itu data-data ya data-data kolar dan seterusnya lah. Ini nanti aja kalau ada pertanyaannya.
Kalau yang mau lihat tutorialnya ada 4 video untuk yang ini di YouTube. Oke, sekarang kita contoh kasus aja biar cepat, biar banyak pertanyaan dulu. Ya, udah jam 11. Jadi kita contoh ya. Contohnya saya keluarkan peta geologi anak skripsian yang pakai QGIS ya, tapi belum selesai. Yang anak disertasian sama yang agak-agak gimana gitu. Kemudian dengan untuk eksplorasi contohnya ya. Oke. Walaupun saya mohon maaf ini nggak detail ya. Nanti silakan dari pertanyaan-pertanyaan saja. Oke, ini peta geologi, biasa aja. Iya, memang biasa aja. Tapi ini semuanya otomatis ya. Saya tidak pakai garis-garis simbol itu dan arah semuanya sudah otomatis dari database. Jadi saya nggak tarik manual. Kayak sesar itu nggak tarik manual gitu. Oke, nanti tinggal di lagi. Nah, sectionnya saya nggak tampilkan, mohon maaf, nggak tampilkan di sini karena kecil saya nggak tahu file saya kemana kemarin. Ya, sectionnya otomatis juga, semi otomatis. Jadi otomatis untuk database-nya kayak lapisan deep, strike-nya bisa diotomasikan, strike dan seterusnya, kontak sedimen bisa. Tapi kalau gambarnya saya masih belum keluar yang otomatis dan setahu saya di ArcGIS juga belum bisa itu. Jadi saya gambar manual, buat layar sendiri untuk batas litologi dan seterusnya. Mainnya masih di satu GIS ya. Jadi di QGIS itu kalau kita main di profil, dia masih main di satu file. Bukan Anda buat file di luar, enggak. Dibuat di satu file sehingga nanti layoutnya bisa bareng. Saya nggak tampilkan, tapi nanti ada contohnya yang di eksplorasi ada. Maaf. Kemudian yang ini yang ada yang sudah datanya lebih banyak, tapi tetap riset, tapi datanya lebih masif gitu. Nah, bisa juga dipakai untuk 3D, untuk analisis morfologi dari lidar, ya. Kemudian untuk section bore yang jumlahnya ribuan meter, sampel-sampel yang jumlahnya ratusan, atau bahkan ada ribuan. Kalau datanya ada ya bisa. Ya, jadi kan nggak mungkin Anda ngeplotnya manual, ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang agak berseni bisa Anda buat 3D map. Sekarang lagi laris tuh 3D map. Ini bisa juga di print ya. Jadi hasilnya dari QGIS bisa diekspor ke 3D. Ini 3D, ini filenya 3D. Jadi kita bisa buka mau di print 3D juga bisa ini. Ya. Kalau mau buat market gitu bisanya, tinggal didesain lebih rapi aja. Saya juga pernah nyoba untuk misalnya main 3D-nya, nanti ini bisa main kalau Anda suka animasi di Blender. Blender itu gratis, Blender, ya tulisannya Blender, BLENDER itu software animasi. Anda bisa ini diekspor ke sana, Anda mainkan lebih keren lagi bisa. Hanya sifatnya jadi art, nggak jadi science lagi karena dimainkan, ya. Oke. Kemudian untuk eksplorasi ini contoh yang saya dapat datanya, walaupun Anda bilang ini sederhana ya. Peta kompleksnya saya nggak tampilkan ya. Misalnya buat peta litologi udah biasa lah ya. Buat titik-titik bor. Kemudian kita bisa lihat drill hole intercept-nya itu yang penting. Nah, di ArcGIS kita harus nambah aplikasi sendiri, bayar. Jadi yang ini gratis, di situ bisa ngeliat bornya di mana. Mungkin satu saat bisa nge-digit 3D. Ini belum. Kemarin saya dapat sih ada 3G bisa ngedit 3G tapi belum dapat caranya. Kalau ada yang tahu nanti saya ajarin ya. Namanya Anatexim. Anatexim itu di plugin QGIS dia bisa 3D map. Bisa 3D apa namanya? Buat 3D, penyambungan 3D tapi saya nggak tahu gimana cara makainya, belum. Ya, karena memang di QGIS itu yang buat plugin itu buat habis itu ya nggak sempat buat tutor ini ya. Nggak ada lah pokoknya. Di pluginnya nggak ada inilah. Kalau yang bikinnya sendiri ya, cara-caranya ngemikirlah sendiri gitu intinya gitu. Nah, makanya tadi ada di salah satu kenapa QGIS berkembang, ketika ada orang pusing berpikir bagaimana caranya, akan bertanya dan sharing. Nah itu malah lebih cepat berkembang yang dibandingin didapat buku belajar sendiri, ya kan? Nah ini banyak bisa sharing. Sehingga saya lihat di QGIS di YouTube aja perkembangannya masif sejak pandemi ini. Yang punya tutorial QGIS itu banyak banget. Dulu jarang nyarinya. Sekarang banyak banget. Oke. Kemudian eksplorasi biji besi misalnya ini ya. Dan base metal ya. Kita bisa evaluasi datanya, bisa overlay gitulah seperti itu ya. Nggak bisa dijelasin di dalam presentasi kayak gini karena itu butuh sendiri. Tapi intinya kita bisa pakai dia untuk evaluasi. Nah, dan yang paling asik di QGIS itu adalah kita bisa nge-referencing base map freehand. Saya nggak sampaikan di sini, lupa tadi ya.
Salah satu uniknya ada yang buat plugin namanya freehand georeferencing. Jadi saya nggak butuh di sini sekarang, saya nggak butuh koordinat peta itu untuk saya mengambilnya. Tinggal saya geser-geser pakai tangan, ya udah posisinya pas gitu. Ya, kayak saya tadi buat, nanti saya tunjukkan ya. Oke, kemudian eksplorasi vein misalnya, contoh vein. Mas, ya kayak gini, jadi bisa buat profil, bisa buat analisis 3D, dan di 3D-nya itu saya simulasikan ya, jadi ada measuring tool-nya cukup bagus, bisa ngitung jarak XYZ. Nah, itu contohnya ini. XYZ-nya ada, ya. Nanti bisa dikembangkan untuk hitung volume sebenarnya. Gitu. Jadi ada 3D view-nya. Kalau komputer Anda bagus, video card-nya itu enak. Jadi bisa digitasi batas litologi itu bisa ngeliat morfologi sekalian 3D-nya. Klik, saya udah coba itu. Jadi, ini kayaknya nggak logis lah ini. Salah digit ini, bukan di sini posisi lekukannya gitu. Bisa digeser. Pakai view-nya 3D, tapi mainnya tetap di plane map ya. Sampai sekarang 3D-nya belum bisa diedit, hanya untuk view saja. Atau bisa untuk ngukur yang ini. Yang lain saya nggak tahu. Buat animasi juga bisa ini, tapi kurang bagus. Masih belum bagus. Oke, kalau profil bore sudah bisa, secara otomatis bisa, kemudian diinterpretasi. Begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan biar banyak diskusinya. Kita buat sesi tanya jawab. Makasih Pak Oki. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan nyalain voice-nya aja langsung aja. Tadi ada yang chat kayaknya? Enggak. Apakah ada yang ingin bertanya? Wah, kalau ada enak dong. Cepat tadi. Oh, ada Pak Rizky juga. Selamat pagi Pak Rizky. Pagi, Mas. Kalau dosennya modeling jangan nanya ya. Nah. Ini Pak, ada yang tanya Pak di chat. Ya. Perkenalkan, saya Reja, alumni ITN Angkatan 2008. Izin bertanya ke Pak Oki. Data-data tersebut apakah bisa di-upload dan dibuka via website? Lalu apabila terdapat data terbaru, apakah data tersebut langsung otomatis terupdate? Terima kasih Pak. Gitu Pak. Data yang mana ya? Data yang mana kira-kira? Bisa ngomong nggak? Pak Reja langsung ngomong aja Pak. Yang dimaksud data terupdate itu data apa ya? Ya, izin Pak. Ya. Izin Pak Oki. Ya, maksud yang saya maksud adalah data misalkan seperti borehole kayak gitu. Lalu data-data tentang strike deep dan sesar-sesar yang kita update, yang kita dapatkan langsung dari lapangan kayak gitu. Oh, bisa langsung terupdate gitu, dan itu bisa divisualisasikan, kita buka melalui web GIS kayak gitu. Oh, iya. Oh, ini pertanyaan lebih advance lagi ya. Kita nggak sampai situ. Jadi untuk update-nya sendiri, saya kalau yang otomatis masih belum. Jadi kayaknya masih belum. Jadi kita tinggal update filenya aja. Kita panggil ulang CSV-nya tadi. Kita panggil ulang CSV-nya, kan di database-nya QGIS itu dia mainnya CSV ya. Nah ini database ini CSV ini misalnya di game caller ini kita panggil ulang. Kita panggil ulang, kita run ulang. Di run ulang. Tapi nanti bisa di run ulang. Memang salah satunya ini kan bukan berbayar mahal itu, yang diupdate dan langsung ngeran otomatis enggak. Ini nanti kita runnya lebih semi manual lah, jadi nggak bisa langsung otomatis itu. Tinggal diupdate aja CSV-nya. Yang namanya gratisan Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada diskusi bisa ini yang database untuk BOR ini khusus BOR ya. Khusus BOR ini yang ngembangin Pak Roland Hill itu dia dari MGM Group Australian yang banyak eksplorasi di Indonesia juga dulu. Nah, ini. Tapi dia nggak buat tutorialnya, itu masalahnya juga sih. Kita mikir sendiri. Nah, jadi nanti kita oprek sendiri. Sementara gitu kalau saya udah CSV-nya diubah, kita panggil ulang. Jadi ini ada di sini yang ada gambar 3 ini bisa manggil ulang section. Jadi sectionnya klik recreate namanya. Jadi dipanggil ulang. Nanti dia ngupdate sendiri. Gitu. Jadi dipanggil ulang gitu.
Sebenarnya sama dengan software yang berbayar itu juga mereka bukannya otomatis sebenarnya kan loading ulang juga hanya memorinya banyak gitu aja. Gitu. Oke, kalau untuk strike ya itu tinggal CSV-nya dipanggil ulang. Ya. Begitu. Pak, izin nanya lagi Pak. Ya. Pertanyaan lagi Pak. Ya, jadi Pak, data yang ini, data yang sudah kita masukkan ke dalam QGIS, itu bisa kita open via website kan Pak? Gitu. Oh bisa, nanti Anda buka plugin QGIS to Web. Ada open layer apa? Nah, tenang Mas, itu ada. Salah satu banyak website yang pakai QGIS ya untuk web GIS-nya. Banyak, tapi ya itu saya nggak mendalami ya. Dulu pernah buat di Bantul. Pernah saya buat ya lumayan, kalau nggak pernah ya jelimet juga ya, tapi ya intinya bisa lah, intinya bisa saya buat web GIS-nya. Bisa Mas, nanti itu kalau itu banyak tutorialnya, web GIS itu banyak tutorialnya GIS di YouTube. Silakan kalau mau di-share. Gitu. Ada lagi? Iya. Ada Pak. Oke, baik Pak. Karena mungkin ya. Terima kasih. Oh ya, silakan. Terima kasih Mas. Ada pertanyaan lagi Pak dari, perkenalkan saya Habibi dari Semarang. Izin bertanya, karena masih awam di QGIS, tingkat akurasi dari QGIS dengan ArcGIS untuk mengolah data longsor atau banjir lebih bagus mana ya Pak? Apakah sama aja atau ada yang lebih unggul dari salah satu software ini? Dan bisa nggak sih Pak data dari ArcGIS digunakan ke QGIS? Terima kasih Pak. Ya. Saya belum pernah main di longsor, tapi saya jawab di sini juga kayaknya ada pluginnya, tapi jarang dipakai sih. Ya, kalau untuk analisis statistik memang ArcGIS masih menang menurut saya karena renderingnya processing statistiknya bagus. Ya karena kan mahal. Kalau di sini sudah bisa, hanya mungkin harus ada tim khusus lagi untuk ngoprek lagi. Jadi jarang dipakai ya. Tapi setahu saya LSM riset, LSM yang bergerak ke lingkungan selalu pakai QGIS. Saya nggak tahu dia makainya gimana. Ya mungkin hanya orang geografi mungkin yang paham. Ya, jadi intinya dikembangkan dari QGIS karena ArcGIS kan bayar. Kalau berbayar itu kan nanti agak susahnya di license-nya gitu. Kalau kita misalnya kamu nulis paper mengolah ArcGIS untuk longsor, ArcGIS-mu bajakan, itu kan nanti masalah di depan. Ya, jadi ya banyak yang mengembangkan dari QGIS akhirnya. Masuk tadi INASEF itu juga tuh untuk kebencanaan itu, NPB yang buruk. Tapi saya nggak tahu ya, jadi mohon maaf saya nggak tahu situ. Mungkin Geogenet bisa lah nanti manggil mereka untuk presentasi dari grupnya INASEF itu. Menurut saya tuh software-nya bagus itu. Plug-innya bagus. Nah, saya nggak pakai aja karena geologi belum arahnya nggak ke situ saya, arahnya untuk pemetaan sama eksplorasi. Gitu. Ada lagi? Gimana Mas Ayar Habibi, ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan Mas? Baik, lanjut ya. Ada pertanyaan dari Joaquin Pak. Oh ya. Mau tanya soal kalau di ArcGIS ada fitur map package atau layout yang mengikuti regulasi. Apa itu ya? Mas Joaquin bisa langsung aja Mas. Ya. Permisi Pak, ini kalau di map ya bisa share pakai map package. Apa kalau di QGIS bisa juga? Oh iya itu. Nah, oke. Jadi di QGIS itu namanya GeoPackage. Nah, lebih geo lagi. Namanya GeoPackage. Ada GeoPackage-nya. Oh iya. Ada, tapi terus Pak ini mau. Tapi gini, saya jelaskan lagi. Saya belum pakai itu. Terus terang saya belum pakai itu karena saya belum data yang banyak. Kalau ada data yang banyak, Anda bisa kalau nge-save kan map package MPK itu terakhir kan, kayak nge-zip ya kan. Di sini juga bisa, tapi di sini GeoPackage itu formatnya bukan untuk nge-package, tapi formatnya adalah bermain dengan data aman dengan satu file, tapi datanya bisa layer, bisa line, point, gambar dan seterusnya dijadikan di satu titik, satu file. Itu GeoPackage ya. Maknanya GeoPackage itu satu file database yang isinya bisa berbagai macam tipe. Polygon bisa, line bisa, titik bisa, di save di satu tipe namanya GeoPackage gitu. Jadi ada. Itu banyak juga tutorialnya. Tenang Mas, itu ada. Ya, mau tanya lagi Pak, ini soal kan biasanya kalau
perpetaan punya regulasi tersendiri. Terus kalau di ArcGIS kan keunggulannya line dan visualisasi layoutingnya agak lebih banyak opsi. Apakah kalau di QGIS sudah bisa mengikuti pola-pola seperti itu? Oh ya, jadi map yang template maksudnya ya, yang dari Ya. resmi itu ya. Ada Ya. atlas. Jadi ada atlas, tapi saya belum buka, saya belum pakai, saya terus terang karena di eksplorasi nggak butuh template kayak gitu banget. Tapi ada namanya atlas. Anda bisa kembangkan layoutnya namanya atlas ya. Ada. Jadi ada atlas. Tapi entah atlas itu bisa resmi atau enggak, kita nggak tahu. Intinya semuanya di sini kan bersifat gratis itu aja. Jadi memang masih banyak yang tidak melayani, tidak memanjakan konsumen intinya. Tidak terlalu banyak memanjakan konsumen, tapi memudahkan dalam mengolah. Ada. Kalau yang sifatnya memanjakan ke template gitu, saya nggak tahu. Kayaknya di atlasnya ada, tapi harus download dulu. Atau minta dari kawan. Ada sistem atlasnya. Ya. Terakhir Pak, saya mau tanya dulu waktu saya buka di ArcSpi, di situ ada berita soal ini, Last Tools. Tapi terakhir waktu baca update S3-nya blokir untuk upgrading Last Tools-nya QGIS. Apa progresnya gimana sekarang Pak? Apa bisa dipakai atau gimana Last Tools? Nggak tahu, tapi juga di webnya tuh ada, saya nggak tahu ya. Kalau itu masalah itu saya nggak tahu. Nanti tanyakan di grup besar aja di QGIS Indonesia tuh. Kita nggak tahu. Ya, makasih. Ya biasalah persaingan ya, karena terus terang aja QGIS muncul, jadinya orang tidak beralih ke ArcGIS lagi. Ya, ke ArcGIS-nya mikir, ya kan? Kalau hanya buat peta geologi untuk apa? Ya kan? Ya, makasih Pak. Ya. Jadi ArcGIS itu untuk analisis yang berat-berat itu bagus. Yang analisis satu Indonesia atau statistiknya yang berat-berat itu bagus. Tapi kalau cuma untuk review-review gini sih aman. Kalau soal IDW kriging dan lain-lain, ya ada juga di sini untuk motornya pakai itu juga. Hanya ya itu saya bilang nggak bagus. Di sini masih pixelnya pecah, jadi nggak bagus. Bagusan pakai ArcGIS. Nah, kalau Anda punya ArcGIS asli ya, sarankan asli ya. Saya pernah ketemu orang yang jualan di kemarin saya pakai ArcGIS bajakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, lanjut ya Pak. Ada pertanyaan lagi dari Maria. Izin bertanya, apakah data yang dibuat di QGIS bisa diupload di software Miga seperti software Kingdom, Pak? Kalau dia bisa buka SHP mungkin bisa, gitu aja. Jadi data yang dihasilkan di QGIS sama dengan di ArcGIS. Saya nggak tahu di Migas itu bisa nggak untuk yang ini. DSF bisa, DWG bisa. Ya, yang bisa di ArcGIS ini juga bisa sama. Karena ekstensinya sama. Ekstensinya itu sama. Saya nggak tahu yang software Migasnya maksud Migas yang mana. Saya nggak pernah pakai juga ya. Jadi kalau dia bisa menerima software yang dari ekstensinya QGIS juga ada. Gitu. Itu aja sama. Ada tanggapan dari Mbak Maria? Baik, lanjut ya Pak. Atau boleh coba-coba itu. Silakan coba-coba Mbak Maria. Software yang dibutuhkan apa ini apa. Pasti ketemu nanti. Ya jadi tergantung case-nya masing-masing. Nanti bisa ketemu lah intinya gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Ada dari Wahyu Pak. Wahyu dari Kedari. Apakah QGIS bisa digunakan untuk pemodelan geologi atau korelasi data bor batu bara? Dan bagaimana keunggulan dibanding program lain? Korelasi otomatis saya belum nyoba, tapi ada core apa ya namanya tadi, coba. Mana ya pluginnya ya? Jadi kan gini ya, software itu kan tergantung kebutuhan. Jadi saya belum pernah pakai itu, tapi saya lihat pluginnya ada. Entah makainya gimana, nanti tanya buat GeoCore. Nah, GeoCore itu kayaknya bisa. Oh, itu T-Sister ya. Ada bisa korelasi core langsung, itu saya nggak tahu punya siapa itu. Coba nanti ditanyakan, buka di plugin, nanti ditanyakan websitenya, linknya, kemudian diskusikan di situ. Diskusikan aja di situ. Gitu.
Kalau nggak ada ya saya nggak tahu ya. Yang jelas kalau saya belum pakai itu, maaf ya. Jadi untuk batubara saya belum bisa untuk digit kayak gitu. Ada lagi? Ada dari Johan Edward. Mau tanya Pak, apakah di QGIS bisa untuk visualisasi data Wellog dan juga apakah bisa untuk korelasi data Wellog secara 2 dimensi maupun 3 dimensi Pak? Terima kasih. Wellog saya pernah lihat ada yang pakai bisa, tapi untuk digitasinya kayaknya belum deh. Baru untuk view aja. Nah, saya nggak tahu ya. Mohon maaf belum pernah nyoba. Wah ini nanya banyak yang untuk praktikum migas kayaknya. Ya intinya kalau untuk yang advanced analysis saya masih belum paham, mohon maaf. Nanti tapi kalau untuk bikin map GIS itu ya udah ini udah bisa semua. Tapi kalau untuk analisis kayak gitu website analisis yang kayak gitu-gitu kan software khusus juga di mana-mana sih kalau saya. Nggak ada yang di software GIS itu belum ada yang dia bisa ke situ. Ya karena memang perintahnya agak beda. Makanya kalau di sini ada kayak ini Geocore tuh bisa yang air tanah tuh saya nggak tahu ada namanya tuh untuk air tanah juga ada tuh borehole tuh juga ada kalau nggak salah. Nah tapi kita harus tanya lagi yang buat plugin itu dulu gimana caranya gitu aja. Masalahnya tuh di situ kelemahannya itu nggak ada tutorialnya. Yang buat itu nggak buat caranya. Jadi emang tuh project jadi sebenarnya. Tapi bagusnya lagi kalau Anda punya pemikiran software kuat, punya ide analisis kuat, ada tim bisa buat software sendiri di QGIS. Misalnya QGIS-nya ya, kita buat plugin GeologiNet gitu ya. Nanti bisa untuk analisis apa gitu. Terserah. Itu bisa itu. Gitu. Ada lagi yang? Ada dari Jetro Pak. Mau bertanya, biasanya kalau di Google Earth kita bisa bikin garis pad, lalu bisa mengetahui panjang dari garis pad tersebut. Dan apabila kita memasukkan Google Earth ke dalam QGIS, apakah hal serupa bisa dilakukan? Oke, kalau di QGIS kita Google Earth itu ya kayak gini nih, di belakang ini Google Earth nih, hutan kan. Ya nanti kita main di sini, udah tinggal main aja, diukur bisa, digambar bisa, digitasi bisa, di print bisa, di apa-apain bisa lah, gitu aja. Nggak perlu biasanya kalau dulu ada mahasiswa tuh banyaknya di print screen atau di ekstrak dari Google Earth-nya kemudian diregistrasi ulang kan gitu. Kalau ini enggak, udah ada di belakangnya. Online ini. Dia nge-streaming juga, rendering juga soalnya. Nanti kalau ada semakin di zoom semakin jelas, kalau zoom-nya dikeluarin ya kayak di Google Earth biasa. Sama tampilannya sama. Jadi memang ini nge-link ke sana langsung. Nge-link ke webnya Google Earth lah ininya gitu kan gratisan. Saya bilang tadi kalau ada peta base map yang gratis, kita ada username-nya atau yang lainnya, artinya bisa semua dibuka di QGIS. Hampir sama di ArcGIS juga gitu. Di ArcGIS kan ada map yang bisa gratisan juga ada. Ya satelit juga ada kan. Sama. Kalau kayak gitu-gitu bisa. Itu kita tuh nggak perlu untuk nih, hanya butuh internet aja untuk awalnya ya. Gitu. Kalau mau buat offline-nya ya nanti ada tuh saya buat juga di tutorialnya ada tuh. Dia jadi offline gimana gitu. Gitu. Ada lagi? Ada tambahan lagi Mas dari Jetro. Oh ya kalau dari Google Earth kita sedang digit ada KML bisa dibuka di sini langsung ditarik track gitu langsung kebuka. KML bisa. KML langsung kebuka ya. Atau ada juga plugin yang agak unik, misalnya KML atau Google Earth juga ada sini. Jadi misalnya kita punya titik saya MW97 tuh. Saya tampilin di Google Earth, klik thread. Ini QGIS kita berubah jadi Google Earth langsung. Bulat jadi bumi itu. Langsung berlari ke Google Earth. Ada. Jadi QGIS ke Google Earth. Jadi kita nggak usah buat KML lagi, database yang di sini otomatis ketampil langsung di sana. Nggak ke-share tapi ya, kan lokal. Bisa jadi bisa di-export ke KML. Saya nggak. Nah, gimana? Oke Mas. Ya. Cuman bikin line-nya itu bisa langsung dari QGIS-nya. Yang di menu mana Mas? Mau tahu itu aja. Line apa ya?
line, misalnya kita mau bikin line seperti yang di Google Earth. Nah, kita mau bikin nih di QGIS, itu pakai yang mana, Mas? Lihat kayak di Google Earth tuh line apa ya maksudnya? Bikin save file baru aja maksudnya. Save file aja ya? Save file baru aja ya, Mas? Okay. Iya. Jadi ini kursor saya kelihatan ya? Iya. Oke, kalau buat line, di sini ada dua. Bisa kayak di layer ini. Layer. Nanti kalau saya nggak buka QGIS ya, kan nanti soalnya Iya. memori Nggak apa-apa, Mas. Layer yang di sini buat bisa save file. Kayak di arti buat save file baru. Atau ada yang ini nih, ini namanya quick draw, warna biru. Ini kita bisa garis poligon sebebas mau kita, bisa bikin layer baru di sini juga, tapi layer itu sifatnya temporary. Temporary ya. Kan saya bilang di sini ada temporary file ya. Nih. Nah ini gambar saya di atas ini, saya juga gambar. Jadi kalau mau cuma gambar-gambar iseng gitu, gambar pakai ini, yang biru ini, nanti dia tampil sebagai temporary, nggak usah di save, nggak apa-apa, nggak masuk ke folder kita. Tapi dia nggak hilang, ada di C, nggak tahu di mana, di program file di mananya itu, tapi nggak hilang gambar. Bahkan saya bisa masukin gambar kosongan, nggak usah diregistrasi di sini. Itu yang ada ya mana tadi? QGIS itu ada uniknya itu, jadi nggak perlu. Nah ini ada logo geomineral ini udah masuk. Itu saya nggak registrasi, tinggal saya masukin, saya geser-geser sendiri. Dia udah terikat langsung ke mapnya. Jadi kalau Anda punya gambar yang sifatnya foto nggak jelas itu, atau gambar-gambar yang koordinatnya itu meragukan, bisa dilihat dengan penyamaan di morfologi log di bawahnya, misalnya sungai, jalan raya gitu, bisa kayak main Corel gitu, dikecilin, digedein kayak main Corel. Nggak perlu diregistrasi, direferensi, nggak juga buat itu gitu, nggak usah. Oke, Mas, jelas, Mas. Makasih banyak. Ya, nanti dicoba aja. Coba. Iya, Mas. Baik, lanjut ya, Pak. Ya. Selamat siang, dari Farid Mujahid mau bertanya, apakah di QGIS bisa mengolah data DEM? Sangat bisa. Diolah, dipotong semaunya, digabung, dibuat slot, dibuat hillside, dibuat kontur ketika, wah unik. Kita buat kontur dengan DEM itu nggak perlu render kontur apa namanya, ekstrak kontur itu nggak perlu, tinggal kayak ngubah warna-warni aja, klik, ubah, oh nggak bagus. Dan satu kelebihannya, tapi ini nanti tergantung DEM-nya ya, kualitas DEM-nya. Dia bisa multi shading. Saya nggak tahu belum. Dulu saya pakai belum bisa. Saya combine raster baru bisa. Misalnya ada aras 45, 30, 45, 90 sampai itu di multi direction thread langsung sekali pencet udah bisa di sini. Saya punya nggak ya? Nggak ada ya, man. Pokoknya udah bisa itu. Kalau DEM bagus, hanya yang nggak bagus itu hasil kerjanya. Nah, saya nggak tahu cara ngapleknya belum. Kalau ada yang tahu bilang ya. Soal pixelnya kalau di zoom kelihatan kotak pecah dia, jelek jadinya. Tapi kalau di skala segini kayak peta ini masih oke. Dia bisa multi directional, jadi bagusnya di situ. Bisa dimainin juga Z-nya sama. Jadi untuk DEM analisis bagus, untuk slope analisis untuk topographic index ada otomatis. Kalau untuk orang yang suka geologi bagus. Ada roughness index, ada juga langsung, ada. Coba aja install nanti di menu raster. Nanti ada DEM, ada menu ini raster, klik, nanti banyak menunya di bawah. Ada banyak tampilannya mau diapain gitu. Sudah? DEM bisa. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya, kawan-kawan sekalian? Tidak ada, pas ini. Waktunya pas. Dari Hendrik Angga mau bertanya, bagaimana cara membuat fitur titik dengan koordinat yang tepat dimasukkan secara manual di QGIS? Saya mendapatkan koordinat GPS yang tepat dari tim survei yang perlu saya tambahkan ke layar titik. Terima kasih, Pak. Oke.
Bentar, ini mau ngupdate layar atau kalau buat layar baru bisa add layer di layar sini, add layer, add delimited text. Jadi masukin database ini. Nanti bisa langsung jadi titik. Kalau sudah jadi titik, mau diupdate, bisa nanti klik edit. Edit nanti ada fasilitasnya buat titik di ini, tinggal tulis koordinat, dia langsung pindah. Gitu. Atau kalau mau buat sementara dipakai yang titik ini yang warna biru ini, klik draw namanya. Nah, itu bisa klik XY-nya berapa, klik langsung pindah gitu. Itu tetap bisa. Yang kayak gitu bisa banget. Gitu. Gimana Mas Ini Hendrik bisa lah. Angka? Ini bukan tutorial, saya nggak buat ya. Intinya kalau ada yang mau misalnya ada ide, oh, ini bisa nggak gini, coba di YouTube-nya. Itu biasanya ada semua itu. Saya pernah lihat juga ada yang analisis catchment area, analisis sungai, order 1, 2, 3. Ada semua itu. Ada orang India itu dia buat itu. Hebat juga ya. Bisa tuh. Bisa analisis morfologi dengan yang paling banyak tuh geohidrologi. Geohidrologi paling banyak dipakai di plugin banyak sama yang udah nyoba banyak. Di YouTube juga ada. Kalau geologi yang lain nggak tahu. Gitu. Kalau hanya buat titik, buat poligon, motong gitu kan basic GIS tool itu semua juga ada. Tutorialnya udah ada. Kalau ada yang mau pakai mungkin saya saranin ke basic dulu. Kalau jago di ArcGIS ke basic dulu karena tombolnya bener-bener agak beda ini. Map komposernya juga beda nih, ada yang gambar kotak sama gambar kunci ini map komposer namanya. Untuk buat layoutnya di ArcGIS layout itu saya pertama bingung buka ini karena tombolnya benar-benar beda. Tapi cara konsep kerjanya kayak map info. Jadi antara map layout itu hanya ngeling aja, hanya ngeling gitu. Jadi peta yang kita tampil di belakang itu ngeling di layout itu aja. Nah, jadi harus ada konsep lock dikunci biar nggak berubah layarnya gitu. Hanya kalau zoomnya propertiesnya itu ngikutin yang di gitu. Oke. Baik, mungkin pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya? Mana? Sudah pada nyerah? Ya kalau nggak ada pertanyaan, ya ada. Yang di chat udah habis, Mas? Udah habis, Pak. Ini masih ada. Apa materinya bisa di-share? Apakah ada recordnya? Kalau materi nanti saya titipin ke Geologinet dan ada di Telegram ya. Saya buat PDF dulu. Ini Pak, ada pertanyaan terakhir dari Sigit Setiawan. Izin bertanya, bagaimana sih tingkat kepercayaan terhadap hasil QGIS ini, baik dari perusahaan ataupun instansi? Apanya? Tingkat kepercayaan terhadap QGIS dari perusahaan maupun instansi, Pak. Oke, tingkat kepercayaan itu nggak ada, instansi nggak pernah nanya, kamu pakai software apa? Setahu saya itu. Yang tanya pertama udah jadi belum, sesuai standar nggak? Itu ya. Pertama. Yang kedua, kalau masalah lisensi ini gratis, jadi nggak akan ditanyain. Yang ditanya malah Anda pakai apa ArcGIS? Beli di mana? Lisensinya berapa? Kalau bajakan repot itu 1 miliar kena. Kalau ini nggak, ini gratis itu aja. Jadi dipercaya atau tidak itu kan tergantung tampilan kita. Kita nampilinnya. Anda pakai ArcGIS kalau bikin petanya sembarangan ya sama aja. Jadi tergantung kitanya. Nah tergantung bosnya, kita enggak gitu. Beberapa kalau untuk eksplorasi belum ada. Kalau personal kayak saya kan juga eksplorasi boleh ya gitu make. Terserah saya kan. Yang penting hasil mapnya ada. Kalau di dunia luar saya lihat di mana ya? Di Meksiko ya pernah pakai QGIS untuk eksplorasi. Itu di Australia itu. Karena sudah ada 2 tahun ini mungkin udah banyak yang pakai. Untuk hanya peta. Jadi ya selamat tinggal ArcGIS gitu. Kalau untuk peta saja ya. Tapi kalau analisis statistik saya juga pakai ArcGIS. Saya masih pakai ArcGIS ya. Tapi yang berbayar yang lisens. Ya, kalau Anda masih pakai bajakan ya saya sarankan belajar itu aja. Sebelum punya duit beli. Atau nyewa ArcGIS iklan ya. Nyewa ArcGIS kan berapa 400.000 setahun. Mahal kok sebenarnya kalau mau nyewa.
Itu. Ada lagi Pak, ini terakhir. Saya Fauji izin bertanya, untuk pengolahan data JIS lebih baik sumber dari DEM atau RBI Pak? RBI nggak ngeluarin ini ya. Pengolahan data JIS untuk apa ini? Untuk apa dulu ya? Fauzi mana? Untuk apa? Mas Fauji mungkin bisa langsung ngomong aja Mas. Baik, terima kasih. Untuk itu Mas, untuk pengolahan data peta dasar gitu Mas. Oh, oke, peta dasar. Untuk buat peta dasar. Untuk buat peta dasar ya gini. Konsep JIS itu bukan softwarenya, ya. Jadi asal data itu ada dua, asal data resmi dari RB itu kan resmi, ada asal data yang sifatnya dari sekunder kita, ada data pribadi kita. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan ini ya. Oke, kalau DEM itu kan yang resmi kita ada Demnas sama SRTM, ya kan, download dari SGMS. Biasanya kalau Demnas dari apa sih namanya itu? Ya Demnas Indonesia itu apa namanya? Dari Demnas itulah pokoknya. Terus itu kalau untuk analisis, kalau analisis morfologi dan seterusnya dari DEM, RBI kan nggak akan elevasi, hanya kontur. Kalau untuk konturnya RBI sendiri saya nggak tahu dia sudah 3D belum gitu. Kalau dari DEM kita ekstra konturnya di JIS itu udah 3D. Jadi kontur itu dia akan ngikutin ya udah 3D lah, jadi bisa diolah data 3D. Kalau RBI saya nggak tahu. Tapi kalau untuk peta resmi Anda pakai RBI, mau nggak mau kan itu dikeluarkan oleh negara. Jadi pasti lebih akurat dan lebih diakui ya. Itu lebih ke asal data. Jadi QGIS itu hanya itu aja, alat kayak ARJI sama. Jadi nggak. Oke, hanya untuk akurasi sasarannya kalau yang baru mau digit background ini karena di sini ada base mapnya ada Google Satelit atau Bing, nah itu digitnya dari situ. Sungainya kayak ini, gambar di belakang ini ada jalanan, ada sungai, disamakan karena RBI pun kadang-kadang salah. Oke, nah RBI sumbernya dari RBI bisa juga yang tadi saya ada OpenStreet. OpenStreet itu lebih detail, soalnya kampung udah ada. Hanya juga karena kan tergantung source-nya, dia source-nya kadang-kadang nggak akurat, salah gitu. Jadi perlu diedit, masih perlu diedit. Ya. Kalau Anda pengen memperdalam tentang OpenStreet, buka aja openstreet.org. Di Indonesia itu kan mereka pakai QGIS itu. Ya. Data-data OpenStreet itu bagus. Anda buka aja. Atau Anda mau pelatihan khusus QGIS itu buka ke sana di openstreet itu .org. Setahu saya di UI itu dikembangkannya. Jadi di Indonesia kan ada dua ya. Di dunia OpenStreet, ada Google Street. Google Street nggak bisa di-download, OpenStreet bisa di-download. Jalan-jalan. Hanya kita punya RBI lebih resmi lagi gitu. Harusnya ya. Gitu. Ya, terima kasih. Baik, mengingat keterbatasan waktu juga Pak, terima kasih atas kesempatan Bapak pada pagi sampai siang hari ini meluangkan waktu untuk mengisi webinar tentang QGIS. Dan untuk kawan-kawan sekalian, sebagai bahan dokumentasi kami minta kesediaan kawan-kawan sekalian untuk on cam, kita foto sesi bersama. Foto. Sebentar. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan sekalian atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Oki Firdiansyah, Bang Teguh dari Geologinet, dan yang terhormat Pak Rizky Mahabub, perwakilan dari kampus, dan kawan-kawan sekalian peserta atas waktu dan keseriusan mengikuti webinar pagi ini. Semoga ilmunya bermanfaat.
Jika ada kurang dan lebihnya dalam penyelenggaraan ini kami mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semua. Yang. Ya. Pagi, Mas. Kasih Pak Oki. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Oki. Bagus. Terima kasih Pak Oki. Halo Pak Rizky. Terima kasih Pak. Gimana Pak kabarnya Pak Rizky? Sehat. Pak Oki gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Oki masih bulat ya? Masih bulat. Ya iya dong. Kita kan rounded banget. Kan makin dewasa makin rounded kan gitu tekstur itu. Oh iya. Iya. Setuju Pak. Iya, masa heckly terus. Ditunggu sesi workshopnya Pak. Kalau mau offline, kalau nggak offline nggak bisa ngajar kayak gini. Bisa Pak di lab Pak, di lab. Nggak boleh lu, masih pandemi. Swab antigen dulu masing-masing. Software gratis, antigennya bayar, sama aja Bang. Online aja nggak apa-apa Mas Oki. Nah, Dita, jangan. Soalnya komputernya nggak kuat. Tadi aku nungguin kirain ini praktis langsung gitu. Oh, ya boleh lah kalau mau diundang. Tapi kemarin nyoba online. Kalau online memorinya kemakan memori Zoom ini sama dia kan butuh juga grafis, jadi nge-lag langsung. Berat, komputernya nggak kuat. Komputer saya biasa. Oh iya sih, ya udah. Okay. Mungkin bisa dibikin bersesi gitu. Iya. Misalnya seminggu 2 kali. Kalau mau dijadwalkan. Capek deh. Ya ngajarnya sejam aja, nanti tambahannya video gitu Mas. Oh gitu. Ide yang bagus, Ya nanti kita buat videonya ya. Ini kita MGI nanti mau buat video ini. Iya, saya mau buat ya. Oke. Ya Mas ya, pamit ya. Oh ya, makasih. Atau Trisakti buat divisi QGIS, nanti kita bareng-bareng. Wah, aku bukan penggeraknya. Aku bukan dosen QGIS, bukan dosen modelingnya. Saya juga bukan itu yang pakai masker itu loh. Mahbub itu dosennya itu. Gaya aja di sini. Kemarin udah sampein ke teman-teman yang minat ke QGIS, responnya katanya personal aja, kita aja, dosennya aja gitu. Sebenarnya kami nanti juga mungkin udah mulai banyak. Nyempet kan gratisnya itu loh saya. Ya sih, kalau itu gue juga pakai itu, Oscar. Mau nyari duit, makanya bajakan. Apa jadinya? Iya, ada tulisannya emang. Ya udah. Kalau beli nggak apa-apa. Ya wis ya, aku pamit dulu. Assalamualaikum. Matur nuwun loh Mas. Sama ya salam buat Mas Dedi ya. No mention lah. Oke semua, makasih. Pamit juga bro. Pamit juga ya Pak Oki ya. Assalamualaikum. Belum. Terus sekolahnya, disertasinya lancar. Amin.